Oke guys, kembali lagi di channel gua. Kali ini gua kembali membahas seputar Reels di Facebook ya, dimana ketika teman-teman ingin mendapatkan Reels, iklan Reels di Facebook ya. Oke, jadi karena di video sebelumnya banyak sekali yang komentar ya, jadi dimana video gua menjelaskan yang menurut dia pahami di video gua sebelumnya, dia menjawab tentang kalau real Facebook itu ya terserah Meta, intinya seperti itu. Dan oke, disclaimer aja ya, jadi penjelasan ini menurut gua sendiri yang analisa seperti itu ya. Jadi kalau dia ataupun teman-teman semuanya punya persepsi maupun pandangan sendiri di real atau iklan real Facebook, ya teman-teman terapin aja dengan pemahaman teman-teman sendiri masing-masing ya. Oke, jadi sebelum gua mensepilkan untuk part yang kedua real Facebook ini, alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru join di channel gua ini bisa bantu support terlebih dahulu ya teman-teman ya, dengan cara subscribe dan aktifin loncengnya. Oke, langsung aja ya teman-teman. Jadi gua akan membuka Facebook dan masuk di halaman ya. Di sini gua menggunakan fanpage ya, dan pastinya di sini untuk fanpage yang sudah mendapatkan monetisasi untuk iklan real real ya, iklan di real, seperti halnya di sini ya, fitur yang sudah terpenuhi ya. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini ya. Jadi kenapa gua mengatakan seperti halnya di video sebelumnya, teman-teman tidak harus setiap hari posting reel sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena menurut gue ya, dimana teman-teman harus memahami kebijakan Meta ya. Kalau mungkin si komentar yang tidak harus ini terserah Meta, kalau mendapat undangan ya pasti akan diterima di iklan Facebook ya, terutama di reel seperti itu. Menurut gua itu belum pasti ya, karena dimana ketika teman-teman hanya mengupload sebuah video reel dan tidak memenuhi persyaratan di Facebook, otomatis dia akan terkategorikan OKT ataupun tidak memenuhi persyaratan di pencapaian reel. Kalau memenuhi persyaratan pencapaian reel ya hanya di pencapaian penjelajah, wordsmith, sutradara, dan kreatif strik ya. Mungkin pencapaian berulang yang ini belum terdeteksi di sistem Facebook sendiri, seperti itu teman-teman ya. Ini disclaimer ya, ini hanya analisa menurut gua seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman punya pandangan ya bisa teman-teman terapkan sendiri masing-masing seperti itu ya. Jadi perlu pahami ya kebijakannya, intinya seperti itu sih menurut gue ya, supaya teman-teman bisa menerima undangan dari Facebook. Seperti halnya di sedikit menyinggung di YouTube ya. Seperti halnya di YouTube, ketika teman-teman hanya ingin upload saja terserah ya, bukan, kalau emang jelas beda kebijakan YouTube dan Facebook. Akan tetapi ketika teman-teman mengandung unsur copyright ataupun konten yang dimuat ulang, artinya bisa jadi teguran ya, bisa dihapus oleh pemilik hak cipta. Dan jika tidak terdeteksi sebagai teguran, nantinya setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pengajuan, itu juga bisa tidak lolos monetisasi seperti itu ya, bisa dikategorikan konten yang berulang ya, seperti itu teman-teman ya. Kalau di Facebook mungkin kebanyakannya untuk OKT ya, OKT seperti itu ya di Facebook ya teman-teman ya. Jadi untuk reel teman-teman tetap ikuti kebijakan Facebook. Sebisa mungkin teman-teman membuat video secara ori. Kalau bisa untuk soundnya, ketika teman-teman belum memahami sound atau background musik di video untuk upload Facebook, belum memahami apakah kena copyright atau tidak, teman-teman gunakan audio yang benar-benar asli dari teman-teman perekaman ya, seperti itu.
Atau mungkin teman-teman bisa lihat di audio library pada Facebook ya, yang benar-benar sudah dilegalkan, artinya tidak mengandung untuk copyright dalam upload di konten Facebook seperti itu teman-teman ya. Jadi pasti ada dashboard kreator ya, seperti halnya di YouTube seperti itu teman-teman ya. Dan oke, sebagai contoh gue akan lihatkan di fanpage satunya ya. Oke, sebelumnya gue sepilkan di sini untuk reels videonya sudah nyampe 273 video postingan ya, reel di posting seperti itu. Oke, dan ini untuk fanpage yang kedua saya, untuk jangkauan yang sudah lumayan ya teman-teman ya. Dan di sini gua belum mendapatkan fitur iklan di reels ya. Oke ya, saya akan lihatkan ya, di sini masih not yet eligible ya, seperti itu, belum terpenuhi ya seperti itu. Dan untuk pencapaiannya pun, karena gua sengaja membuat remix ya, otomatis di bagian remix ini sudah terpenuhi ya. Akan tetapi untuk reel posting di pemutaran ulang ini belum terpenuhi ya teman-teman ya, belum satu terpenuhi pun seperti itu. Seperti halnya di fanpage satunya sudah terpenuhi ya. Mungkin teman-teman bisa memahami satu persatu untuk pencapaian berulang ya. Ya, saya sih intinya sekedar ingin sharing satu sama lain ya, jadi tidak bermaksud menggurui. Dan kalaupun saya mau share ke teman-teman ya, ini berdasarkan analisis saya sendiri seperti itu ya teman-teman ya. Perlu di disclaimer ke teman-teman semuanya seperti itu. Jadi kalaupun teman-teman punya pandangan sendiri, bisa sharing satu sama lain aja ya, supaya lebih enak di kolom komentar ya. Jadi biar satu sama lain tahu seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin seperti itu aja gue sepilkan, karena memang kebijakan di setiap platform kreator itu berbeda-beda ya. Seperti halnya di TikTok, YouTube, Instagram, dan juga Facebook itu sendiri seperti itu teman-teman ya. Namun banyak sekali untuk Facebook dan YouTube yang masih rame untuk menjadi kreator karena mendapatkan income iklan ya, seperti itu teman-teman ya, pemasukan atau pendapatan dari iklan seperti itu teman-teman ya. Oke, seperti itu aja ya kurang lebihnya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada pertanyaan ataupun masukan, bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar ya. Kita sharing satu sama lain, coba bedah untuk iklan reels di Facebook seperti itu teman-teman ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya guys.